Hai guys, welcome back to my channel Rezeki Mari Taratipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Oke guys, kali ini aku terpanggil dan tertarik untuk reading satu tema tertentu ya guys ya. Readingan kali ini mengenai pandangan sekelompok orang di circlemu mengenai kehidupanmu ya. Jadi setiap individu itu memiliki kehidupan ya guys ya. Begitu juga dengan dirimu ya. Setiap dari kamu yang nyimak readingan berikut ini tentunya punya kehidupan, dan kehidupan kamu satu sama lain itu berbeda-beda ya guys ya. Mari kita cari tahu lebih detail bagaimana pandangan sekelompok orang di circlemu mengenai kehidupanmu ya guys ya. Mari kita cari tahu lebih detail melalui readingan berikut ini. Ini adalah general reading ya guys ya, dimana kamu bisa mendapatkan informasi ya guys ya mengenai pandangan sekelompok orang di circlemu tentang kehidupanmu saat ini ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan berikut ini ya guys ya. Buat kamu yang merasa story pada readingan berikut ini tidak resonate, maka kamu bisa skip aja ya guys ya. Kalau kamu merasa bahwa readingan kali ini story-nya resonate dengan story yang ada di kehidupan kamu, kamu juga bisa menyimak ya guys ya. Kalau misalnya kamu ingin menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru melalui readingan berikut ini ya guys ya. Oke, di sini ada the world. Oke. Next, ada nine of wands. Oke. Ada ten of wands. Ada the chariot. Ada two of wands. Ada ten of wands, ada temperance, ada ace of cups, ada two of cups, ada ten of cups. Alright, you see guys? Okay. Ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik untuk nyimak readingan kali ini ya guys ya. Pandangan sekelompok orang di circlemu mengenai kehidupanmu ya guys ya. Di sini memang ada sekelompok orang ya guys ya, segelintir orang ya, tapi mereka ini berkelompok, komplotan ya, bergeng ya. Mereka suka kemana-mana tuh nggak sendiri, tapi kayak rombongan gitu loh guys ya. Mereka suka rombongan kalau misalnya jalan ke suatu acara ya, atau misalnya ada perkumpulan ya, mereka tuh terkenal dengan rombongannya ya. Kalau ada si A pasti ada si B, kalau ada si B pasti ada si C, kayak gitu loh guys ya. Dan orang-orang sudah tahu ya guys ya, entah itu orang-orang yang berada di circle pekerjaan atau orang-orang yang berada di circle lingkungan hidupmu ya, sudah tahu tentang mereka ini ya, geng mereka ini ya guys ya. Komplotan mereka ini udah tahu, udah terkenal gitu loh guys ya, karena mungkin mereka adalah raja atau ratu gosip ya yang suka membawa kabar atau suka bergosip gitu ya guys ya. Mereka suka ngomongin orang gitu, jadi kayak udah terkenal aja lah di lingkungan situ ya guys ya. Nah, mereka ini ya guys ya memandang kehidupan kamu itu penuh dengan warna. Di sini dikonfirmasi oleh the world ya guys ya. Kayaknya kamu tuh banyak macam, banyak variasi. Hidup kamu itu penuh dengan macam-macam lah, aneka warna gitu loh guys ya. Kayaknya ada-ada saja gitu yang kamu beli, atau ada-ada saja yang kamu miliki, ada-ada saja yang kamu dapatkan dalam hidupmu gitu ya guys ya. Mereka memandang bahwa kamu itu hidupnya tidak flat, tapi dinamis gitu. Kamu bisa berubah gitu kehidupannya ya, dari yang tidak punya apa-apa menjadi punya banyak hal dalam hidupmu gitu ya guys ya. Dari yang tadinya biasa-biasa aja, makin kesini makin luar biasa, makin cemerlang, makin terlihat bersinar kayak gitu loh guys ya. Di sini mereka memandang kehidupan kamu itu asik, mengasihkan ya, bagus, baik gitu.
kehidupan kamu itu sepertinya menyenangkan gitu loh guys ya. Tidak flat tapi rame. Nah kayak gitu. Mungkin kamu punya banyak family members ya, atau kamu punya banyak kenalan atau punya banyak koneksi gitu ya guys ya, yang silih berganti datang ke rumah kamu gitu ya guys ya, yang mengunjungi kamu gitu. Jadi kelihatan rame ya, kelihatan banyak orang kayak gitu loh guys ya, kayak nggak sepi gitu tapi rame gitu loh guys ya. Ada juga yang memandang kehidupan kamu itu bervariasi ya, kamu punya banyak hal di dalam hidupmu, mungkin kamu punya banyak benda ya, mungkin kamu membeli benda di mana benda itu lagi booming, lagi viral ya, kamu selalu mengikuti perkembangan zaman gitu ya guys ya. Benda apapun ya atau teknologi apapun yang canggih kamu usahakan untuk beli gitu. Jadi kayak ada aja harta benda kamu yang nambah kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka melihat bahwa wah hidup kamu itu macem-macem ya, berwarna kayak gitu loh guys ya. Tidak flat, kayak tidak hitam aja atau tidak putih aja gitu ya, tapi penuh warna ya, ceria gitu, rame ya. Entah itu rame dengan aksesorisnya ya atau rame dengan orang-orang ya. Karena mungkin kamu punya banyak keluarga besar ya, karena mungkin kamu punya banyak kenalan ya, atau kamu termasuk orang yang punya keluarga besar ya. Jadi kayak rame gitu ya. Kalau misalnya ada hajatan, ada festival, ada party atau ada acara ya di rumah kamu gitu. Banyak keluarga kamu yang datang atau kenalan kamu atau koneksi kamu atau relasi kamu yang datang berkunjung gitu. Kalau misalnya lagi ada yang sakit pun banyak yang mengunjungi gitu. Jadi nggak pernah sepi gitu loh guys ya. Rumah kamu tuh nggak pernah sepi karena banyak orang ya. Jadi kayak rame. Nah seperti itulah. Kemudian di sini mereka juga memandang bahwa kamu adalah orang yang berkecukupan ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Nine of Wands ya atau Nine of Pentacles. Kamu termasuk orang yang berkecukupan ya, secara finansial atau keuangan tuh cukup, minimal cukup gitu ya. Atau berlebih gitu ya guys ya. Tidak kekurangan gitu ya. Walau pas-pasan tapi ada aja gitu. Jadi rezeki kamu itu selalu ada, selalu mengalir gitu ya guys ya, tidak macet gitu ya guys ya. Dan mereka melihat bahwa kehidupan kamu ini sepertinya menengah ke atas gitu ya. Bukan menengah ke bawah tapi menengah ke atas ya guys ya. Karena rezeki kamu tuh selalu cukup, ada aja gitu loh guys ya. Jadi mereka memandang bahwa wah, hidup kamu ini makmur ya, cukup makmur, cukup sejahtera ya. Rezekinya cukup, berkecukupan. Nah, seperti itu, memadai ya. Nah, begitu ya guys ya. Kayak nggak kekurangan apapun gitu. Kayak ada aja lah rezekinya gitu. Jadi sekelompok orang ini memandang kamu bahwa kamu adalah orang yang berkecukupan secara materi, termasuk orang berada lah. Nah, seperti itu. Terus mereka juga memandang kamu ya guys ya dengan pasangan itu termasuk orang yang mapan ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Ten of Wands atau Ten of Pentacles ya. Mungkin kamu punya bisnis tertentu di mana kamu dan suami kamu atau kamu dan istri kamu menjalankannya ya. Kamu mungkin sama istri kamu itu dua-duanya bekerja gitu, cari uang, cari nafkah, sama-sama cari duit gitu. Jadi cepat berada, jadi cepat ngumpul duitnya atau pentacles-nya ya. Jadi termasuk orang yang berkecukupan atau mapan gitu dari segi keuangan ya. Lagi-lagi mereka memandang kamu dari segi material atau pentacles ya guys ya. Karena aku merasa beberapa dari kamu ini sepasang ya, atau sejoli atau kamu dan pasangan kamu ya, atau kalau misalnya kamu masih single gitu ya, punya saudara-saudara, itu semuanya pada kerja gitu loh guys ya. Jadi secara pentacles itu terkumpul kan, jadi kayak sejahtera banget ya, makmur lah kamu kehidupannya secara finansial atau keuangan kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak kekurangan tapi berkecukupan selalu gitu loh guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Ten of Wands ya atau Ten of Pentacles. Kelihatan sekali kamu itu terlihat sejahtera dan makmur di mata mereka ya. Bahkan ada juga yang memandang bahwa kamu itu berkelimpahan gitu. Karena kamu sama-sama kerja gitu ya guys ya. Jadi orang-orang di rumah kamu itu tidak cuma kamu yang kerja, tapi ada orang-orang lain di rumah kamu itu yang juga kerja gitu loh guys ya, yang menghasilkan pentacles. Atau misalnya kalau kamu aja posisinya yang kerja, tapi kamu punya banyak cabang ya, banyak cabang kerjaan. Mungkin kamu punya kerjaan tetap, tapi kamu juga punya kerjaan part time gitu. Jadi kayak banyak cabang lah pekerjaan kamu ya. Selain kamu sebagai seorang manajer ya atau bekerja di perusahaan tertentu, kamu juga seorang owner gitu, punya bisnis sampingan ya, punya usaha tertentu gitu. Jadi banyak pemasukan yang masuk ke dalam rekening kamu ya, atau bisa meningkatkan pentacles kamu.
secara keuangan, secara finansial gitu ya guys ya, kamu sangat berkecukupan gitu ya guys ya. Jadi aliran dana itu masuk dari arah mana aja gitu. Jadi kamu punya penghasilan bercabang lah istilahnya. Nah, seperti itu. Baik itu passive income maupun active income kamu punya gitu ya guys ya. Atau kamu dan pasangan kamu sama-sama kerja gitu. Jadi banyak penghasilan ngumpul. Nah, seperti itu. Terus di sini sekelompok orang ini juga memandang kamu sebagai sosok yang dijaga ya guys ya. Kamu itu tidak sendiri ya. Kamu itu tidak sendiri. Mungkin orang tua kamu sangat menyayangi kamu ya guys ya, sangat memperhatikan kamu, sangat mempedulikan kamu. Mungkin suami kamu atau istri kamu ya atau saudara-saudara kamu itu sangat menyayangi kamu, mempedulikan kamu, memperhatikan kamu ya, sehingga kamu ini tidak terlihat sendirian. Jadi kalau kamu kemana-mana jarang sendiri gitu, pasti kamu bersama keluarga atau bersama dengan pasangan gitu ya guys ya. Jadi seolah-olah kayak ada yang membackup kamu, ada yang mensupport kamu, ada yang mendukung kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak dibiarkan sendiri lah istilahnya, walaupun kamu bepergian sendiri, tapi ada yang memperhatikan kamu dari belakang gitu loh guys ya. Entah itu sanak family kamu ya, saudara-saudara kamu, atau orang tua kamu, atau pasangan kamu ya. Yang pasti ada yang menjaga kamu di sini ya guys ya. Atau ini secara tak kasat mata ada yang jagain kamu ya. Mungkin ini adalah kodam leluhur ya, atau para malaikat gitu. Mereka melihat bahwa kamu ini sepertinya tidak sendiri, karena kamu sepertinya punya power atau punya kekuatan gitu loh ya guys ya. Entah itu dari segi komunikasi ya, ketika kamu bercakap-cakap ya, ketika kamu berinteraksi sosial ya, ketika kamu angkat bicara ya, kamu tuh terlihat sekali punya power atau punya kekuatan gitu loh guys ya. Dimana sepertinya kekuatan kamu ini berasal dari orang-orang yang mendukung kamu ya, entah itu secara kasat mata atau tak kasat mata gitu loh guys ya. Jadi energi kamu ini terlihat sekali sangat besar. Kamu memiliki energi yang besar di sini ya guys ya. Itu kenapa tidak sembarang orang gitu ya bisa gangguin kamu ya guys ya. Tidak semua orang itu bisa mengusik kamu ya guys ya, karena kamu memiliki power dan juga energi yang besar serta positif di sini. Mereka juga memandang kamu sebagai orang yang kompetitif di sini ya guys ya. Jadi kamu termasuk orang yang kompetitif, kamu orang yang suka berkompetisi juga ya guys ya. Kamu nggak akan menyerah, orangnya pantang menyerah ya. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk menyaingi kamu, kamu bukannya mundur atau mengalah, tapi kamu akan saingi balik gitu. Ya, kamu termasuk orang yang kompetitif di sini ya guys ya. Kamu nggak akan membiarkan orang-orang yang mengusik kamu itu menang gitu ya. Kamu nggak akan membiarkan mereka itu menang di atas perilaku buruk mereka gitu loh guys ya. Kamu nggak akan mengalah ya. Kamu juga termasuk orang yang tidak mau mengalah di sini ya guys ya. Karena kamu berjiwa kompetitif ya. Kamu suka berkompetisi ya guys ya. Apalagi kalau misalnya berkompetisi secara terang-terangan atau secara sehat ya. Wah, kamu paling maju duluan kayak gitu loh guys ya. Kamu juga termasuk orang yang protektif juga terhadap keluarga kamu. Jadi kamu ini termasuk orang yang pelindung. Kamu nggak akan membiarkan orang-orang mengusik kehidupan kamu, apalagi mengganggu keluarga kamu, anggota keluarga kamu. Kamu akan maju di garda depan untuk melindungi mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena kamu termasuk orang yang protektif di sini ya guys ya. Kamu sosok pelindung ya. Kamu orang yang suka melindungi orang lain, terutama orang-orang terdekat kamu atau family members kamu ya guys ya. Oke. Kemudian sekelompok orang ini juga memandang kamu sebagai orang yang tidak memiliki beban dalam hidupmu ya guys ya. Kamu tuh terlihat sangat ringan sekali dalam melangkah ya guys ya. Sepertinya langkah kamu tuh ringan. Kamu tuh kayak nggak punya beban hidup gitu loh guys ya. Kamu mungkin ceria orangnya ya, suka ketawa ketiwi gitu loh guys ya. Kayak selalu bersemangat setiap hari dalam bekerja, dalam beraktivitas, kayak nggak pernah mengeluh. Kamu nggak pernah berkeluh kesah dengan apa yang kamu temui, dengan apa yang kamu jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kamu nggak pernah berkeluh kesah. Itu kenapa mereka menganggap bahwa kamu itu kehidupannya itu enak, gampang, ringan gitu. Langkah kamu tuh sangat ringan gitu loh guys ya. Kamu nggak terbebani dengan kehidupan, berbeda dengan diri mereka yang mungkin mereka punya banyak beban, itu secara material atau non material, kayaknya mereka sangat terbebani karena mereka suka mengeluh satu sama lain ya, ketika ada masalah, ketika ada kendala ya, ketika mereka tidak punya uang, ketika mereka dihadapkan pada permasalahan keluarga ya, mereka satu sama lain saling curhat, saling berkeluh kesah gitu ya guys ya. Berbeda dengan dirimu yang menyimpan segala sesuatunya seorang diri ya, padahal kamu juga punya masalah ya, pernah mengalami kesulitan, tapi kamu nggak pernah share atau berbagi dengan siapapun. Kamu lebih senang menyimpannya sendiri ya. Cukup kamu yang tahu, cukup kamu dan Tuhan yang tahu itu. Dan kamu selalu berusaha untuk menemukan solusi atas segala permasalahan kamu. Itu kenapa kamu sepertinya tidak terbebani ya, karena kamu selalu
menginginkan kehidupan itu berjalan baik-baik saja. Itu kenapa kamu selalu terlihat ceria dan menjadi sosok yang periang di sini ya guys ya. Dan mereka memandang kamu sebagai orang yang tidak punya beban dalam hidup. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ya, mereka juga memandang kehidupan kamu ya guys ya, sangat stabil. Di sini dikonfirmasi oleh Temperance ya. Kamu tuh sangat balance banget ya, seimbang ya. Stabil banget kehidupan kamu, baik itu secara material maupun non material ya guys ya. Kayaknya lancar gitu ya guys ya, kayaknya balance ya, nggak ada gangguan, seperti nggak ada masalah ya. Padahal kamu pun juga punya masalah, tapi kamu pandai dalam menyelesaikan masalahmu sendiri gitu loh guys ya, tanpa kowar-kowar, tanpa ribut, panik, heboh sana kemari ya. Kamu akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kamu sendiri ya, dan berusaha untuk membalance atau menyeimbangkan kehidupan kamu kembali ya. Karena kamu di sini memang sosok yang selaras ya guys ya, dengan energimu sendiri ya, dengan orang-orang di sekitarmu ya guys ya, terutama family kamu ya. Kamu selalu berusaha untuk menyelaraskan, mengharmonikan kehidupan kamu. Nah, seperti itu. Sekelompok orang ini juga memandang kehidupan kamu itu sepertinya penuh dengan berkah ya guys ya. Kayaknya kalau kamu punya rezeki itu kayaknya cepat ngumpul gitu ya guys ya. Mungkin kamu investasikan ke barang-barang atau kamu investasikan ke sesuatu ya guys ya, yang mana itu terlihat oleh banyak orang gitu ya guys ya. Mungkin kamu mendapatkan rezeki, kamu renovasi rumah ya, mungkin tahap demi tahap ya, fase demi fase gitu loh guys ya. Tapi terlihat gitu, rezeki kamu itu sepertinya berkah ya, semakin berkah karena terlihat dari harta benda kamu yang nambah kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka melihat walaupun mungkin kamu punya rezeki yang berkecukupan, tapi seolah-olah seperti berkelimpahan kan, karena rezekinya itu berkah gitu loh guys ya. Karena kamu banting tulang, kamu mendapatkan segala sesuatu itu dari hasil jerih payahmu sendiri, dan kamu adalah orang yang banyak bersyukur. Itu kenapa rezeki kamu jadi berkah, sedikit jadi banyak gitu loh guys ya. Apapun yang kamu terima, kamu dapatkan, itu kamu syukuri, makanya jadi berkah gitu ya. Akhirnya kamu bisa membuat tembok ya, atau bikin pagar rumah gitu loh guys ya. Padahal rezeki kamu itu tidak banyak, tidak besar, tapi kamu kumpulkan, kamu selalu bersyukur, dan akhirnya bisa menjadi berkah tersendiri kayak gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka bingung kalau kamu misalnya posisinya cuma karyawan atau punya usaha biasa-biasa aja, tapi kok kamu kayak bisa merenovasi rumah atau punya harta benda jadi nambah gitu loh guys ya. Mereka kebingungan gitu. Itu kenapa mereka memandang bahwa kamu punya kerezekian yang berkah gitu loh guys ya. Kemudian di sini sekelompok orang memandang bahwa kehidupan kamu itu secara hubungan ya guys ya, entah itu hubungan asmara atau hubungan kekeluargaan, itu harmonis banget gitu. Terhindar dari yang namanya huru-hara atau keributan gitu ya guys ya. Jadi kamu tuh sepertinya damai, harmonis, aman-aman aja kehidupan kamu bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak kamu, bersama dengan keluarga kamu gitu ya guys ya. Kalau orang-orang pada ribut gitu ya, anak-anaknya pada berkelahi gitu, kamu tuh kayak bisa gitu membuat anak-anak kamu tuh tenang gitu, rukun ya guys ya. Jadi nggak terlihat sedang bermasalah, walaupun misalnya ada masalah juga, tapi kamu bisa gitu ya guys ya untuk mengendalikan semua itu ya, mengendalikan semua situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja. Kamu bisa meminimalisirkan keributan gitu, sehingga keributan itu tidak membesar gitu. Jadi kalau ada masalah itu diperkecil, bukannya diperbesar. Nah, itu kamu bisa membuat suasana hubungan dalam rumah tangga kamu itu menjadi harmonis akhirnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan sekelompok orang ini memandang kamu memiliki kehidupan yang sangat membahagiakan ya, entah itu bersama pasangan, bersama anak-anak kamu, bersama keluarga kamu ya kalau kamu masih single. Kayaknya bahagia gitu, kayaknya bahagia ya guys ya, kayak nggak punya masalah. Padahal kamu punya masalah ya, masalah datang silih berganti, tapi seperti membahagiakan gitu loh guys ya, karena kamu nggak ada keributan ya guys ya, tidak ada hingar-bingar, tidak ada permasalahan yang sampai keluar rumah gitu loh guys ya. Kalau orang-orang tuh biasanya kan bawa masalah itu keluar ya guys ya, minta pendapat, berkeluh kesah, curhat sama tetangga, sama rekan kerja. Kalau kamu nggak, kamu lebih banyak memendam permasalahan itu sendiri dan berusaha untuk mencari solusinya yang tepat seperti apa agar permasalahan itu bisa reda. Nah, itu kenapa hubungan kamu ya, kehidupan kamu dari segi
hubungan ya, entah itu hubungan asmara atau hubungan keluarga, ini terlihat sangat harmonis dan membahagiakan karena kamu tidak pernah membawa masalah itu keluar ya guys ya, keluar daripada rumah kamu, keluar daripada keluarga kamu. Kamu lebih cenderung berusaha untuk bisa meminimalisir keributan dan memaksimalkan keharmonisan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Di sini energi-energinya itu ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Cancer ya guys ya. Ada juga yang berasal dari zodiak Sagittarius. Oke, mari kita lihat ya message atau pesannya buat kamu apa ya untuk readingan kali ini. What is message from the universe for you? Di sini ada the heart of the matter. Practice compassion. Di sini pesannya buat kamu, the heart of the matter, there is more going on than meets the eyes. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, ya itu sudah bagus sekali ya, kamu bisa meredam permasalahan itu agar tidak membesar ya guys ya. Dan di sini pesannya buat kamu, tetaplah seperti itu ya guys ya. Untuk memperkecil masalah, jangan memperbesar masalah. Semakin kamu bisa memperkecil masalah itu semakin bagus, karena itu akan membuat hubungan kamu semakin harmonis ya dalam keluarga kamu ya guys ya. Sebaiknya kalau ada masalah itu lebih banyak dibicarakan dari hati ke hati ya, sesama anggota keluarga gitu ya guys ya. Jangan sampai curhat ke sana kemari keluar rumah, karena itu sangat tidak baik ya. Orang akan tahu celahnya keluarga kamu atau masalah yang ada di keluarga kamu ya guys ya. Dan itu akan membuat mereka berpandangan negatif jadinya ya guys ya. Justru sebaliknya, kalau kamu tidak pernah membawa permasalahan kamu keluar, maka orang-orang akan memandang kehidupan kamu itu positif dan penuh dengan harmoni ya. Tapi apapun pandangan orang, yang terpenting adalah bagaimana cara kamu bisa menangani permasalahan kamu sendiri untuk meredam emosi, untuk meredam konflik ya, untuk memperkecil konflik. Kalau ada masalah itu diperkecil, bukan dibesar-besarkan ya guys ya. Kamu di sini diminta untuk berbicara dari hati ke hati kalau misalnya ada masalah. Jangan sampai kamu meributkan masalah ini, apalagi sampai ke luar rumah ya, sampai semua orang tahu gitu, satu kampung ya, go public ya, masalah kamu jadi booming, jadi viral ya, itu sangat tidak bagus ya, apalagi sampai jadi bahan gosipan orang-orang karena kamu sendiri yang membongkarnya ya guys ya. Jadi jangan sampai permasalahan di rumah itu dibawa-bawa keluar ya guys ya. Sudah bagus permasalahan di rumah itu diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik dari hati ke hati ya. Jadi saling terbuka satu sama lain ya, maunya apa, inginnya apa, solusinya bagaimana. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini lagi pesannya buat kamu, practice compassion. See things from a fresh perspective. Jadi di sini pesannya buat kamu, gunakan rasa ya guys ya ketika kamu sedang dilanda masalah ya guys ya. Apalagi ini masalah keluarga ya guys ya. Perlu sekali untuk kamu dan anggota keluarga kamu itu berbicara dari hati ke hati, yang mana menggunakan rasa ya guys ya. Jadi harus ada perasaan sayang ya guys ya, perasaan kasih ya guys ya. Jangan sampai terbawa emosi ya. Pelan-pelan ya guys ya. Dicari solusinya yang tepat, yang seperti apa, agar bisa meredam emosi setiap anggota keluarga ya guys ya. Karena kalau ada masalah ya, kalau ada yang berseteru atau berkonflik, ini pasti akan heboh dan panik ya guys ya. Di sini kamu diminta untuk bisa menjadi mediator, fasilitator ya, penengah yang bisa mendamaikan orang-orang yang ada di sekitarmu ya guys ya. Lihatlah segala permasalahan itu dari berbagai pandangan yang baru ya, dari perspektif yang baru, dari berbagai arah, dari berbagai sudut pandang. Nah, seperti itu. Jadi kamu jangan langsung mengambil keputusan ketika mendengarkan pembicaraan si A, tapi kamu juga harus mendengarkan pembicaraan si B, si C seperti apa. Kemudian cari akar permasalahannya apa, lalu cari solusinya bagaimana. Dan di situ diperlukan musyawarah ya, dan kesepakatan bersama untuk bisa menghasilkan solusi yang terbaik
untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, jadi apapun pandangan sekelompok orang atau orang-orang di luar sana, yang terpenting adalah bagaimana cara kamu menghandle atau menangani masalah yang ada di dalam ruang lingkungan kamu ya guys ya, terutama lingkungan keluarga ya guys ya. Semakin kamu bisa menghandle permasalahanmu dengan baik, maka semakin pandangan orang pun juga akan positif ya. Jadi intinya di sini jangan sampai permasalahan yang ada di keluargamu itu bocor atau menggema di luar sana ya guys ya, karena itu sangat tidak baik ya guys ya. Semakin kamu bisa menyelesaikan masalah dengan baik bersama dengan keluargamu, maka itu semakin bagus dan itu akan membuat suasana damai serta bisa mengharmonikan hubungan kamu bersama dengan keluarga. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, serta doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Pator ini bisa memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan, keberlimpahan, perlindungan, kebaikan, kebahagiaan, dan energi positif untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya!